Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya lah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari ke-24 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta diberikan keafiatan, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan hari-hari terakhir ke depan kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya mampu mengantarkan diri kita kepada satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, selain kita dituntut untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh, kita juga dituntut untuk mampu menjaga serta memelihara kualitas ibadah-ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah-ibadah serta amal soleh yang kita laksanakan itu rusak pahalanya oleh perbuatan-perbuatan yang kadang kita tidak sadar melakukannya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak pahala ibadah dan amal soleh kita. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu menceritakan kejelekan orang lain. Hal ini perlu diperhatikan oleh kita, karena dengan perbuatan ini akan menghancurkan dan meleburkan pahala-pahala ibadah dan amal soleh kita. Yang kedua, yang harus kita hindari dalam rangka menjaga serta memelihara kualitas ibadah dan amal soleh kita adalah qaswatul qulub, memiliki hati yang keras. Yang dimaksud hati yang keras ini adalah tidak mau menerima kebaikan dari orang lain, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling soleh. Apabila sifat ini sudah merasuk dalam diri kita, di satu sisi kita ibadah, di sisi lain kita mempunyai sifat kerasnya hati, tidak mau menerima kebaikan orang lain, maka di saat itu pula lah kita mengalami kerusakan ibadah-ibadah dan pahala amal soleh kita. Yang ketiga yang harus kita hindari dalam rangka menjaga kualitas serta pahala ibadah serta amal soleh kita adalah hubbud dunya. Jauhkan sifat dan sayang kepada dunia yang terlalu berlebihan. Kita memang tidak bisa lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dengan materi. Tapi tidak boleh semuanya diukur dengan hal-hal yang materi. Biasa-biasa saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengahnya saja. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, jangan sampai amal-amalan soleh yang kita kerjakan itu hapus, lebur pahalanya karena kita mempunyai sifat hubbud dunia. Yang keempat yang harus kita hindari dalam rangka memelihara kualitas pahala serta amal soleh kita adalah qillatul haya, yaitu memiliki sifat sedikit rasa malu. Kalau kita beribadah dan melakukan amal soleh, tapi kita tidak merasa malu melakukan sebuah kemungkaran dalam setiap harinya, maka ibadah dan amal soleh kita pahalanya akan hilang begitu saja. Yang selanjutnya yang harus kita hindari dalam rangka memelihara dan menjaga pahala ibadah dan amal soleh kita adalah tulul amal, yaitu terlalu panjang angan-angan, terlalu panjang keinginan, terlalu berlebihan, tidak disesuaikan dengan kemampuan.
yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir yang harus kita jaga, yang kita hindari dalam rangka memelihara pahala dan kualitas ibadah serta amal soleh kita adalah zulmun la yantahi, yaitu kezaliman yang terus-menerus kita lakukan. Mungkin kita berhubungan dengan sesama manusia, tapi ketika kita melakukan kezaliman kepada manusia yang terus-menerus, itu juga akan menghancurkan pahala dan kualitas ibadah serta amal soleh kita. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir kita bisa tetap istiqomah untuk melakukan ibadah-ibadah serta amal soleh di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita juga mampu menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak ibadah dan amal soleh kita tadi. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, memelihara ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang berhasil dengan ibadah puasa kita, yang melebur dosa-dosa kita, dan kita menjadi manusia yang tidak memiliki dosa dan salah dalam hidup ini. Akhirul kalam, marilah kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, dan tetap di rumah, tetap di daerah, jangan melakukan bepergian kemana-mana, karena hal itu akan memadorotkan diri kita. Mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu mengantarkan diri kita kepada fitrah yang hakiki. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.